Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam kuat, dan salam tetap semangat karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Dan sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkaulah Gembala kami yang baik, Tuhan kami, pencipta langit bumi, dan Engkau selalu setia menemani kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mendengar renungan, biar kami memperoleh kekuatan baru, memperbaharui iman kami kepadamu, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami. Pengenalan yang benar, pengertian yang benar, Tuhan berikan kepada kami untuk renungan firman-Mu pada saat ini. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin untuk saat-saat seperti ini, mungkin kata jemu, kata bosan, itu sudah mungkin sempat muncul atau memang sudah sering muncul, baik di hati kita, baik yang tidak terucapkan maupun yang terucapkan ya. Kalau kita berkata jemu atau sama dengan bosan, artinya kita sudah tidak menyukai, baik itu kondisi atau sesuatu atau apa yang mungkin selama ini kita suka ya, itu. Jadi bisa timbul kata bosan, artinya sebelumnya kita bisa menikmati kondisi itu atau sesuatu itu, tetapi ketika sesuatu itu sudah bagi kita tidak mungkin tidak nyaman, tidak enak ya, tidak membuat kita bahagia sukacita lagi yang mungkin sebelumnya bisa seperti itu. Nah, kita akan datang di titik di mana kita jemu atau bosan ya, dan itu kita semua bisa mengalami hal itu ya. Tetapi mari kita akan belajar dalam firman Tuhan, ada kata-kata jangan jemu. Nah, jadi karena memang kata-kata itu ada dua sisi ya, selalu ada dua sisi. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang jangan jemu ya. Nah, mari kita buka sama-sama di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-1. Saya baca, di rumah juga boleh baca ya, buka Alkitab. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di sini apapun bisa membuat kita jemu, bosan, tetapi ada yang ditegaskan oleh firman Tuhan, oleh Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita senantiasa berdoa, terus dikatakan tidak jemu-jemu. Nah, biasanya kita rutinitas itu ada suatu titik di mana kita akan jemu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, biasanya kalau emang itu suatu rutinitas ya, kita bisa datang pada titik jemu. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan di sini bahwa kita katanya harus selalu berdoa. Ya, selalu. Nah, ini kata selalu kalau lama-lama jemu, tetapi Tuhan sendiri tegaskan bahwa mereka dikatakan kepada murid dan termasuk kita ya, harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Ayo. Nah, mari jangan kita jemu untuk berdoa. Nah, kalau di terjemahan yang lain ya, itu kalau saya mau ambil kata ini ya, saya ambil satu kata yang saya bisa renungkan itu di Lukas 18 ini. Pertama itu harus ya. Ini mereka harus. Terus apa lagi? Selalu. Terus apa lagi? Tidak jemu-jemu. Nah, saya rangkaikan begini, harus dan selalu dan tidak jemu-jemu. Untuk apa? Berdoa ya. Harus, selalu, tidak jemu-jemu. Berdoa. Kalau di terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa harus selalu berdoa dan tidak putus harapan. Jemu-jemu diartikan juga untuk terjemahan lain tidak putus harapan. Nah, apa sih yang menyebabkan kita jemu?
untuk berdoa. Nah ini titik putus harapan, titik bosan, kok belum dijawab-jawab doa saya, kok ini kondisi ini belum berlalu, ya jadi jemu, what happened? Wah, nah itu, jadi sudah ada perasaan putus asa. Nah itu muncul kebosanan, jemu, ya itu sebabnya di terjemahan yang lain ternyata katanya harus selalu berdoa. Untuk Lukas 18 ayat 1 ini ya, harus selalu berdoa dan tidak putus harapan. Jangan putus harapan. Terjemahan juga yang lain, selalu berdoa dan jangan berputus asa. Ya, terus yang lain lagi terjemahan lama nih ya, wajib berdoa senantiasa dengan tiada putus harap. Jadi wajib berdoa senantiasa dengan tidak putus harap. Jadi tidak jemu-jemu itu bisa diartikan tidak putus harap, ya, tidak berputus asa, ya. Nah, kalau orang sudah berputus asa, tidak ada kekuatan lagi, ya iya. Jadi akhirnya yang awalnya kita melakukan jadi redup dan tidak melakukan, ya. Nah, terus ada terjemahan lain lagi nih yang saya suka ya, suka banding-bandingkan. Perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini di ayat yang sama ya, mereka terjemahkan seperti itu. Tekun berdoa sampai ada jawabannya. Nah, sudah sering kita mendengar sampai ada jawabannya. Dan jawaban itu selalu pasti ada 3 ya. Ya, tidak, atau tunggu. Ya, bisa langsung dijawab. Tidak, ya memang enggak, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau tunggu, ya, tunggu. Berarti butuh waktu untuk menunggu, ya. Nah itu sebabnya orang banyak tidak suka menunggu, ya. Bosan, ya itu juga salah satu. Udah capek, udah bosan menunggu, ya. Tapi Tuhan sendiri menegaskan untuk kita selalu ini harus selalu dan tidak jemu-jemu berdoa, ya. Itu tidak jemu-jemu yang pertama, ya. Jadi tidak jemu-jemu untuk berdoa, tidak berputus asa untuk percaya sehingga kita tetap melanjutkan doa kita. Tetap. Kalau yang kita baca di perumpamaan ini perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya, hakim yang tidak benar. Ini ceritanya bahwa baca selanjutnya bahwa ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saya sebenarnya kadang pikir, Tuhan membandingkan dengan tidak jemu-jemu ini. Saya berpikir Tuhan membandingkan ini dengan Tuhan Yesus menanggapi doa-doa kita, terus dengan hakim yang tidak benar di sini dikatakan. Coba, tapi hakim yang tidak benar ini pada puncaknya dia akhirnya membela orang yang datang kepadanya karena tidak bosan. Datang terus. Nah, saya ambil pelajaran di sini bahwa hakim yang tidak benar ini janda, dia tidak peduli ini hakim ini mau lali, mau apa, pokoknya saya perlu pertolongan dia. Saya perlu pertolongan dia. Dia terus datang. Padahal saya yakin dalam perumpamaan ini janda ini pun tahu kalau hakim ini tidak benar. Tapi dia terus datang dengan tidak bosan. Dia pengen kepastian untuk haknya dibela. Ini masalah hak ya, hak untuk dibela. Artinya posisi janda ini dia yakin dia benar. Ya. Nah, akhirnya kata si hakim ini, karena dia datang terus daripada hakim ini disusahin sama janda ini dan dia menyerang. Nah ini, tapi saya kembali merenung bahwa Tuhan membandingkan jawaban doa-doa yang nanti akan kita terima ini dengan kita berdoa terus-menerus tiada jemu dengan perumpamaan ini. Artinya
orang yang tidak benar pun ketika didatangi terus, dia akan memperoleh jawaban. Nah, apalagi Tuhan kita yang sangat baik, dia sangat mengerti kita. Apalagi konteks dalam ini, kita butuh untuk dibela karena kita benar. Ya. Tuhan tahu bahwa Tuhan harus menolong kita. Dia tahu persis. Itu sebabnya Bapak Ibu, tentunya ya, untuk kita berdoa tidak jemu-jemu, kita sedang meminta kepada Tuhan untuk sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, ya. Tentunya seperti dia bilang, minta kalau kita Tuhan tahu itu yang kita minta itu ular, sesuatu yang membahayakan kita, kan Tuhan juga akan jawab. Oh, saya sangat percaya Tuhan tetap akan jawab. Itu berbahaya untuk kamu, ya. Ada, Tuhan akan jawab seperti itu. Nah, jemu yang kedua, ya, saudara, tidak jemu-jemu yang kedua, yaitu kita baca sama-sama dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Galatia, Efesus, Filipi, Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang kedua, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Mungkin kita sudah jemu karena orang yang kita baikin itu ya tidak tahu berterima kasih, ataupun mungkin ke kita ya kasarnya jadi kurang ajar, udah ditolong, udah kita berbuat baik, tapi seperti itu. Nah, tetapi firman Tuhan ini juga mengajarkan saya, ya, sebenarnya ini sedang mengajarkan, menasihati saya untuk tidak jemu-jemu berbuat baik dalam kondisi apapun. Orang yang butuh perbuatan baik kita, nah, kita harus berbuat baik, ya, siapapun dia, termasuk mungkin yang memusuhi kita atau yang menyakiti kita. Ini berat, ya, saudara-saudara. Kalau tadi tidak jemu-jemu berdoa, ya, urusan kita dengan Tuhan, ya, untuk urusan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi selanjutnya, hubungan kita dengan sesama, Tuhan menasihatkan jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau di terjemahan yang lain itu berbuat baik itu jangan jemu-jemu melakukan yang benar. Karena di 2 Tesalonika 3 ayat 13 juga itu jangan jemu berbuat apa yang baik. Nah, terjemahan lain, jangan jemu berbuat apa yang baik itu jangan jemu berbuat apa yang benar. Dalam konteks itu sebelumnya itu tentang orang yang malas kerja, ya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya ada yang mengatakan lagi bahwa jemu-jemu itu akhirnya konteksnya sama dengan malas, ya. Jadi jangan kita malas berdoa, jangan kita malas berbuat baik, ya, saudara-saudara. Kondisi seperti ini memang bisa yang awalnya kita rajin berbuat baik, bisa kita jadi jemu untuk berbuat baik, jadi malas atau jadi tidak suka lagi, ya. Tetapi firman Tuhan memberi semangat lagi kepada kita. Karena apa? Katanya di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, saya baca lagi selanjutnya ayat Galatia 6 ayat 9 tadi, janganlah kita jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya. Nah, ini masalah menunggu ternyata, ya. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Sama, kalau kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, ada waktunya Tuhan jawab doa kita. Kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, berbuat apa yang baik dan benar, katanya apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, nah ini tidak menjadi lemah sama apabila kita tidak menjadi bosan, ya. Karena saya juga baca yang lain bahwa kalau orang sudah pada titik jemu itu berarti tidak kuat lagi, capek, bisa aja karena itu
sudah kecapean menunggu, sudah capek berbuat baik, ya, sehingga datang pada titik jenuh. Jadi Tuhan berkata, apabila kita tidak menjadi lemah, capek, dan kita terus melakukan tetap semangat, kita akan menuai hasilnya. Ayat yang terakhir kita akan baca ya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Saya baca ya. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ini bisa kata-kata yang bisa dijawab oleh orang yang sedang bosan, sedang lelah, sedang jemu, ya, jenuh, ya. 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini sangat menguatkan bagi kita yang sedang capek, lelah, sudah jemu, sudah bosan, sudah jenuh, tidak kuat lagi, ya. Tapi firman Tuhan ini sangat menguatkan saya. Saya percaya kalau kita mengimani bahwa Tuhan itu tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, Dia akan memberi kekuatan kepada kita yang gampang lelah, gampang lesu, gampang bosan. Tapi mari, rahasianya jangan jemu-jemu berdoa. Lakukan selalu dan harus selalu, dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Juga jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena semua akan ada waktunya untuk menuai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah perenungan kami, memberkati kami memperoleh kekuatan baru lagi. Terima kasih karena kekuatan-Mu yang tak terbatas selalu menopang kami sebenarnya, ya Tuhan. Sebab itu tolong supaya kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, dan tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, tidak jemu-jemu untuk berbuat apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.